Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Minggu ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Keberadaan kita hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan bukan hanya sampai di sini saja, tapi untuk seterusnya dan selamanya penyertaan Tuhan yang akan menopang kita. Mari saat ini kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Buka hati kita untuk terima hadirat dan lawatan Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur untuk kesetiaan, kami bersyukur untuk kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih. Kami bersyukur untuk cinta-Mu Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau datang menebus kami ya Tuhan. Karena cinta-Mu, karena kasih. Kami tidak dapat balas ya Tuhan semua karya-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Kami yang tidak benar dibenarkan oleh kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih. Engkau setia ya Tuhan. Kamilah yang seringkali tidak setia kepada-Mu. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu selalu menopang kami. Kasih-Mu yang selalu menuntun kami untuk kembali kepada-Mu, terus ada dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jadikan seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar setiap bibit firman Tuhan yang ditaburkan dalam tanah hati kami berakar, bertumbuh, berbuah-buah, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada saat ini pertama kalinya kita berjumpa dalam ibadah online Suara Injil, dan kita percaya bahwa sekalipun kita tidak bersama-sama di suatu tempat, tapi Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap hati yang mau terbuka kepada Tuhan. Pada saat hari ini kita akan belajar tentang kerinduan Tuhan dan respon kita. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 37 sampai 39. Di situ tertulis demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2013, seorang tokoh terkenal bernama Oprah Winfrey sedang berlibur di Zurich, Swiss. Dan pada saat itu ia mengunjungi sebuah butik mewah bernama Troyes Pommes. Saya tidak tahu ucapannya bagaimana, tapi kira-kira demikian, saudara ya. Tapi ketika ia ada di tempat itu dan ia sedang mencoba melihat-lihat dan mau membeli tas yang harganya senilai kurang lebih 38.000 US dollar. Staf toko tersebut menolak untuk memberinya pelayanan dan mengatakan bahwa tas itu terlalu mahal untuknya. Menerima perlakuan seperti itu, Oprah Winfrey merasa tersinggung. Ia kemudian membagikan pengalamannya itu di media sosial. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada banyak netizen yang menilai buruk terhadap perlakuan staf Troyes Pommes. Dan selanjutnya, saudara, yang terjadi adalah pihak butik ini meminta maaf kepada Oprah Winfrey dan menyatakan penyesalan mereka atas apa yang terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, kita manusia kalau ditolak pasti akan merasa tersinggung. Apalagi kalau seandainya kita berhak untuk sesuatu. Reaksi kita pada umumnya kita akan marah, kita akan bersikap melawan dan menghendaki agar terjadi keadilan terhadap diri kita. Kita ingin diakui, kita tidak ingin dipermalukan. Terlebih lagi kalau kita adalah seorang tokoh yang terkenal. Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Lebih dari apa yang dirasakan Oprah Winfrey, dan lebih daripada apa yang pernah kita rasakan ketika kita ditolak, Tuhan Yesus mengalami penolakan yang luar biasa. Matius 23 ayat 37 sampai 39 merupakan sebuah ekspresi, ungkapan perasaan Tuhan sendiri. Betapa Tuhan bersedih karena ditolak oleh Yerusalem, ditolak oleh bangsa Israel yang seharusnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang sudah dijanjikan. Tuhan Yesus bukanlah pribadi sembarangan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini. Dia datang ke dunia untuk melakukan suatu karya penebusan dan pengorbanan untuk keselamatan kita manusia. Tapi apa yang terjadi sebagai balasannya? Ia ditolak. Bayangkan saudara, manusia menolak Tuhan, yang diciptakan menolak penciptanya. Kalau kita ada di posisi sebagai pencipta, maka kita akan sangat-sangat merasa tersinggung. Dan mungkin kalau kita ada di posisi sebagai Tuhan, dengan sikap kita yang seringkali egois, kita pasti akan segera memusnahkan semua umat manusia. Kita akan membuat petir menyambar setiap orang. Kita akan melenyapkan dan akan membinasakan semuanya.
Tapi ini tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus dalam keadaan ditolak, Ia masih bersabar, Ia masih bermurah hati, dan masih memberikan kesempatan. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, di situ tertulis, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang dimaksud dengan kata Ia di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dan siapa yang dimaksudkan dengan milik kepunyaannya tidak lain adalah saudara dan saya. Kita semua umat manusia adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia yang adalah milik kepunyaannya? Mereka menolak Tuhan, tidak menerimanya. Bayangkan saudara, kalau saudara punya rumah, lalu saudara mau masuk ke rumah itu, tapi orang yang ada di rumah, asisten rumah tangga menolak dan mengusir kita, tidak boleh masuk. Bagaimana perasaan kita, saudara? Pasti kita marah, kita jengkel, dan kita berusaha untuk melakukan upaya supaya rumah itu kembali kita bisa masuki. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Tuhan sendiri. Allah yang datang ke bumi ciptaannya dan manusia ciptaannya. Tapi yang Ia alami adalah penolakan. Sungguh luar biasa saudara, apa yang dialami oleh Tuhan. Dari ayat-ayat ini saudara, kita dapat belajar beberapa hal. Setidaknya ada 3 hal yang kita akan renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah betapa Tuhan rindu kepada kita ciptaannya. Kita baca di ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, berkali-kali aku rindu. Jadi bukan hanya sekali 2 kali saudara, Tuhan rindu. Berkali-kali Ia rindu untuk mengumpulkan umatnya. Tapi umatnya menolaknya. Pernyataan berkali-kali aku rindu menunjukkan sebuah konsistensi dari kasih Tuhan kepada kita manusia ciptaannya. Tuhan konsisten dan terus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Cuma ironisnya dan sayangnya, manusia cenderung untuk menutup hati bagi Tuhan. Meskipun sudah berulang kali diketok pintu hatinya oleh Tuhan, tapi tidak mau membuka hati untuk Tuhan Sang Juru Selamat. Kata berkali-kali di sini saudara, menunjukkan adanya suatu upaya dari Tuhan untuk menjangkau kita, untuk menyelamatkan, untuk meluputkan dari kebinasaan. Dan upaya yang Tuhan lakukan itu bukan 1 kali 2 kali saja, tapi upayanya terus menerus. Dia mau tidak ada dari kita yang binasa. Kalau Tuhan berkata berkali-kali aku rindu, maka kita manusia cenderung bersikap berkali-kali kita tidak rindu. Sama sekali tidak ingat Tuhan, sama sekali tidak memikirkan akan Dia. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan rindu kepada saudara dan saya. Tuhan rindu mengumpulkan kita, menaungi kita dengan sayap keselamatannya. Hal yang kedua yang kita pelajari dari sini adalah betapa manusia begitu sering menolaknya. Masih di ayat yang ke-37, di situ ada kalimat, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Ini berbicara bukan hanya bangsa Israel, tapi kita saudara dan saya. Kita tidak mau. Kita cenderung punya hati yang memberontak terhadap Tuhan. Kita tidak mau dengar-dengaran. Kita tidak mau taat. Kita lebih condong untuk mengikuti jalan kita sendiri. Kita tidak mau bersandar pada Tuhan. Dan kita lebih percaya pada akal pikiran kita sendiri. Kita lebih menuruti hawa nafsu kita. Bahkan secara tanpa sadar, kita justru mengikuti iblis. Mengikuti sang penipu dan pembinasa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menerima Dia, bukan menolaknya. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, maka itu berarti Tuhan memberikan kepada kita waktu kemurahan. Dan waktu kemurahan ini saudara ada batasnya. Jangan sampai kita lewat dari batas yang Tuhan tetapkan. Lalu kita kemudian tidak percaya, tidak menerima Dia,
dan kemudian mengalami kebinasaan. Firman Tuhan berkata, pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara dan saya berulang kali mendengar suara firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, lembutkanlah hati kita, dan relakan untuk taat melakukan firman Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana respon kita terhadap kerinduan Tuhan. Apakah kita membiarkan kerinduan Tuhan itu bertepuk sebelah tangan, ataukah kita mau meresponi dengan menerima uluran tangan Tuhan? Dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32, di situ ada sebuah perumpamaan yang Tuhan ceritakan tentang anak yang terhilang, tapi kemudian kembali. Anak ini meminta warisan yang seharusnya belum ia dapatkan. Warisan itu biasanya diminta kalau ayah atau ibu meninggal. Tapi ketika ayahnya masih hidup, anak yang bungsu ini meminta warisan kepada ayahnya. Ini suatu tindakan yang tidak sopan. Tapi ayahnya dengan penuh kasih memberikannya. Lalu apa yang terjadi? Anak ini pergi. Dia berfoya-foya, menghabiskan harta yang diberikan oleh ayahnya, dan kemudian jatuh miskin, melarat, ditinggalkan oleh teman-temannya. Saat ia sungguh-sungguh tidak berdaya, ia mencari pekerjaan, dan pekerjaan yang ia dapatkan adalah menjadi seorang penjaga babi. Ketika ia lapar, ia ingin makan dari ampas babi, tapi tidak dibolehkan. Lalu disitulah dia ingat betapa pegawai-pegawai ayahnya tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan di saat itu ia berkeinginan untuk kembali kepada ayahnya. Dia ingin bekerja kepada ayahnya, bukan menjadi anak lagi, tapi menjadi pegawai. Ketika dia pulang, di ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa ayahnya melihat dari jauh dan berbelas kasihan kepada anaknya. Ia menyambut anaknya itu dengan hati yang penuh sukacita, membawanya masuk ke dalam rumah, memberikannya jubah yang terbaik, dan mengadakan pesta untuk menyambut anaknya yang telah kembali. Saudara dikasih Tuhan, kecenderungan kita pada umumnya adalah menjadi seperti anak yang terhilang ini. Kita ingin mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri. Kita ingin hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang terhilang. Kita binasa tanpa Tuhan. Pribadi ayah dalam perumpamaan ini menggambarkan tentang Tuhan yang senantiasa mengasihi dan merindukan anaknya kembali. Jangan kita ikuti sikap anak bungsu ini yang pergi menjauh dari ayahnya. Tapi kita contoh sikapnya ketika dia mau kembali. Mau datang kembali kepada ayahnya. Biarlah ini juga yang menjadi sikap kita. Kita mau datang kepada Tuhan, meresponi kasih-Nya, dan mengalami hadirat-Nya yang memulihkan kita. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang berusaha menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah dari dalam diri sendiri, di mana kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan kita lebih percaya kepada yang lain. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita ingin memilih dosa dan ingin untuk melakukan apa yang menjadi hawa nafsu dunia ini. Kita ikut-ikutan dengan pergaulan yang buruk. Ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial kita. Juga ada kuasa iblis yang berusaha untuk terus menjerat kita agar kita terus terikat. Ada filosofi-filosofi dunia, paham dan budaya yang berlawanan dengan firman Tuhan. Selain itu juga ada kenyamanan hidup, kekayaan, kemakmuran yang membuat kita lupa kepada Tuhan dan membuat kita merasa tidak perlu Tuhan. Ada juga aniaya, penindasan atau penderitaan, kekurangan, masalah dan persoalan yang membuat kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Yang membuat kita menjauh darinya. Kita bersungut-sungut, kita marah. Tapi apapun hambatan-hambatan yang ada dalam hidup kita, apapun tantangan,
ancaman dan gangguan yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Mari jangan biarkan itu membuat kita tidak meresponi kerinduan Tuhan. Di masa Prapaskah ini, saudara, kita mengingat kembali akan masa-masa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan salah satu bagian dari peristiwa itu adalah apa yang tertulis dalam Matius 23 ini. Tuhan menyatakan kerinduannya buat saudara dan saya. Ia mau menyelamatkan, Ia mau menolong kita. Tinggal bagaimana respon kita, saudara. Apakah kita mau menerima kasih-Nya? Apakah kita mau menerima uluran tangan kerinduannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau menerima Dia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 di situ tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagi saudara dan saya yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus, maka bagian kita adalah kita dijadikan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Dan ini menandakan bahwa kita dilayakkan, kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dilepaskan dari perbudakan dosa dan iblis, dan diberikan anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Apakah kita mau menerima dan percaya kepadanya? Ataukah kita mau menolak? Kalau kita menolak, maka kita tetap di dalam dosa dan kita akan binasa. Tapi kalau kita menerima Tuhan Yesus, maka kita selamat dan diberikan hidup yang kekal. Saya mau mengajak saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari responi kasih Tuhan. Terimalah Dia Sang Juru Selamat. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Dialah Tuhan dan Allah yang benar. Mari buka hati saudara dan ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, berkuasa dan memerintah. Dan Engkau akan datang lagi di akhir zaman untuk mengadili semua orang. Aku percaya dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku menjadi anak-Mu dan pimpinlah hidupku mulai sekarang ini sampai seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, bacalah Alkitab, dengarkan firman Tuhan, dan berilah diri saudara untuk dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua yang sudah mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini, mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa mensyukuri akan kasih Tuhan kepada kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Engkau telah datang sebagai manusia karena kasih dan kerinduan-Mu untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak mau ada dari kami yang binasa, tapi Engkau mau agar kami selamat dan menerima anugerah hidup yang kekal. Terima kasih untuk karya kasih-Mu. Terima kasih untuk korban penebusan-Mu. Oleh karena kuasa darah-Mu, kami disucikan, kami diampuni, kami dibenarkan dan dikuduskan, dijadikan sebagai ciptaan yang baru, untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup di dalamnya, dan kami terus dibentuk menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Berkatilah bangsa kami, berikan keamanan dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu, supaya setiap orang dari bangsa kami mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini,
agar Tuhan juga memberikan keamanan dan kesejahteraan. Dan Tuhan melawat setiap bangsa, setiap orang yang belum percaya kepadamu, agar mereka membuka hati dan menerima Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Saat ini kami juga berdoa, membawa setiap pergumulan kami, yang sakit, yang lemah, yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Tuhan mengadakan kelepasan dari segala dosa dan ikatan kuasa kegelapan. Dan Tuhan menyatakan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan. Kami alami pertolongan Tuhan. Kami dibawa Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pimpin kami Tuhan dalam segala kegiatan kami, dari saat ini sampai minggu yang akan datang, dan bahkan sampai seterusnya, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, umat-Mu di mana saja berada, agar kami semua menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu yang hidup, yang membawa cahaya terang-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita pada saat ini sudah selesai, tapi ibadah kita tidak berhenti sampai di sini saja. Biarlah hidup kita yang Tuhan anugerahkan kita pakai sebagai ibadah dan penyembahan kepada-Nya dari hari ke hari, waktu ke waktu, setiap saat, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Haleluya.